lanjut lagi nih ya. Buat jamaah yang ada di rumah ada pertanyaan juga nih ya. Kadang ada juga nih, mohon maaf sebelumnya, ada calon mertua atau mungkin calon perempuan atau calon istri, orang tuanya ini minta request mahar tertentu. Contoh mungkin ya, yang membuat si calon suaminya ini agak sedikit berat. Misalnya maharnya kalau bisa emas aja ya, kalau bisa sekian kilo. Kalau bisa uang tunai deh, kalau bisa sekian miliar. Nah ini kira-kira bagaimana nih ya? Boleh enggak nih pihak keluarga dari perempuan ini menentukan jumlah mahar yang diinginkan? Dan bagaimana jika pihak laki-lakinya tidak menyanggupi persyaratan dari mahar yang diminta oleh pihak perempuan? Mohon izin jawabannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Abdullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Fadli yang dimuliakan Allah, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman nih yang jadi pejuang mahar, Masya Allah tabarakallah. Jadi mahar itu harus yang sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Kalau dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada seorang yang disuruh menikah oleh Rasulullah, ditanyakan dulu kau punya apa, kau punya apa, kau punya apa. Baru terakhir ditanyakan kau punya bacaan Al-Quran, kau punya hafalan Al-Quran. Jadi hafalan Al-Quran itu terakhir sebenarnya. Kalau dia sudah super miskin, nggak punya apa-apa, barulah mengajarkan Al-Quran. Sama dengan seperangkat alat sholat. Kata guru kita Gus Baha, rasanya tidak pantaslah seorang wanita soleha itu cuma dihargai dengan seperangkat alat sholat. Kasihlah barang yang lebih berharga, artinya bernilai yang bisa diuangkan, yang bisa dijual suatu saat ketika membutuhkan ekonomi. Maka subhanallah, tapi mungkin ada filosofinya supaya dia rajin sholat kah, supaya inilah. Karena ada yang mengatakan maharnya mengajarkan Al-Quran supaya mulia. Mengajarkan Al-Quran itu enggak harus jadi mahar, tapi memang sudah wajib bagi suami mengajarkan Al-Quran untuk istrinya. Seperangkat alat sholat itu enggak harus jadi mahar, tapi memang sudah wajib bagi suami mengajarkan sholat untuk istrinya. Sama dengan mengajarkan Quran dan mengajarkan kepadanya sholat. Nah sekarang bagaimana kalau istrinya request? Harusnya memang request. Ya, pada harusnya aturannya memang yang menentukan mahar tersebut adalah calon mempelai wanita atau si pasangan perempuan ini. Bagaimana jikalau ternyata wanitanya memudahkan, orang tuanya menyulitkan, maka haram hukumnya. Karena yang menentukan bukan keluarga si wanita, tapi si wanitanya. Kecuali yang kedua, si wanita bingung dan dia nggak enakan ngomongnya. Boleh dia ngomong ke orang tuanya, untuk orang tuanya yang menyampaikan kepada calon pengantin pria. Jadi bukan orang tua si wanita yang menentukan, tapi si mempelai wanitanya. Karena banyak terjadi demikian. Teman-teman nih para pejuang mahar ternyata mudah gitu sama si calonnya, tapi ternyata sama orang tuanya yang agak kesulitan. Yang ketiga, kalau misalnya dia tahu anaknya, oh anak saya ini nggak enakan, anak saya ini begini, anak saya begini, barulah orang tua juga boleh ikut dalam diskusi mahar tersebut. Namun baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa sebaik-baiknya wanita adalah yang mudah maharnya, bukan murah loh ya, mudah maharnya. Karena ada juga yang murah dari segi nilai tapi ternyata harganya mahal. Contoh misalnya dia mau mahar sesuai dengan tanggal tersebut. Tanggalnya misalnya 1, ada 1 rupiah di belakang. Kita mau nyari 1 rupiah di mana gitu. Bisa jadi lebih mahal daripada 100.000 itu. Misalnya dia mau sesuai dengan tanggal berapa. Orang mau nyari 3 rupiah tuh kemana. Jadi bukan yang murah tapi yang mudah maharnya. Dan memang pada dasarnya mempelai wanita lah yang menentukan maharnya. Iya. Kenapa tuh Ustadz Maulana? Besok maharnya apa? Maharnya apa? Satu set. 1 set perhiasan emas. Siapa yang Masya menentukan? Allah. Yang menentukan Ustadz Maulana. Jadi ketahuilah keluarganya baik banget Oh, semua. Masya Allah, luar Yang menentukan biasa. saya.